Ketika agama dijadikan kedok oleh para pemuka agama untuk mengais keuntungan pribadi, kekayaan, popularitas, dan kedudukan, seorang pria alien bertarung, mencoba mengungkapkan kebenaran tersebut. Dibantu oleh seorang gadis yang sedang patah hati dan terpuruk dalam karir, dia membantu pencarian si pria alien tentang Tuhan yang sebenarnya. Penasaran? Simak kisah selengkapnya. Seorang alien humanoid dalam bentuk seorang pria muda, ia mendarat di Rajasthan, India. Setelah turun dari pesawat ruang angkasanya, ia mulai perjalanannya untuk sebuah misi, mengamati perilaku dan cara hidup makhluk bumi, yaitu manusia. Ia berjumpa dengan seorang pria paruh baya. Namun, tiba-tiba saja remote kontrol miliknya dicuri oleh pria tua tersebut. Hal ini membuatnya tidak bisa pulang, karena remote itu adalah satu-satunya alat komunikasi yang dimilikinya. Tidak ada cara lain. Ia harus menemukan kembali remote kontrol yang dicuri oleh pria tua tersebut. Ia pergi ke desa terdekat, bertemu banyak warga dengan perilaku dan pakaian yang beragam. Hal ini membuatnya bingung. Terlebih dia tidak tahu cara berkomunikasi dengan makhluk yang namanya manusia tersebut. Ia mulai mengamati perilaku para warga, mulai dari busana dan cara mendapat makan. Ia mulai belajar beradaptasi dengan budaya manusia, namun kendala terbesarnya adalah komunikasi. Ia belum bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat karena belum mempelajari bahasa manusia. Para alien ini berkomunikasi melalui sentuhan tangan, sehingga tidak ada kebohongan antara mereka. Ia harus mencari orang yang mau dipegang tangannya dalam beberapa jam lamanya, agar ia bisa mentransfer bahasa yang dimiliki orang tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang mau dipegang tangannya, karena menganggap si pria itu orang aneh. Terlebih karena mereka tidak tahu tujuan si alien. Suatu hari, di sebuah jalanan desa, sebuah mobil tua melaju dengan cepat dan menabraknya. Ia pun pingsan dan dibawa ke klinik pengobatan terdekat oleh si pemilik kendaraan yang menabraknya tadi. Setelah sadar, ia ditanya tentang kondisinya. Namun tidak ada kata yang terucap karena ketidaktahuan akan bahasa manusia. Si supir itu pun membawanya ikut pulang ke rumahnya, karena rasa tanggung jawab telah menabraknya. Namun di rumah si supir, pria alien mencoba memegang tangan istri bapak supir. Hal ini membuat si supir berpikir bahwa si pria alien inginkan seorang wanita. Lalu ia membawanya ke sebuah rumah bordir. Di sana si pria alien berkencan dengan salah satu wanita kupu-kupu malam, namun alih-alih disentuh, si wanita cuma duduk dengan tangan bersentuhan dengan si pria sampai subuh. Hal ini membuat si pria alien kini menguasai bahasa manusia. Dan ia pun mulai bisa bicara dan berkomunikasi. Ia menceritakan kejadian pencurian remote kontrolnya kepada si bapak supir. Si bapak supir menyarankan agar ia pergi ke kota, karena barang curian tersebut pasti sudah dijual oleh bapak pencuri itu ke kota. Ia pun memulai pencariannya di kota. Bertanya ke sana kemari tidak ada yang tahu. Setiap orang yang ditanyanya selalu berkata, hanya Tuhan yang bisa membantunya. Kini pencariannya berfokus pada pencarian Tuhan. Ia mencoba berbagai ritual agama, Hindu, Islam, Kristen, Sikh, untuk meminta kembali remote-nya. Namun selalu gagal. Ia mempertanyakan mengapa Tuhan membuat aturan yang memisahkan manusia. Dari kejadian inilah ia mendapat sebutan, Pika, karena dianggap mabuk atau aneh. Dalam sebuah kereta, dengan aksesoris unik dan nyentrik, dia membagikan brosur ke setiap orang. Brosur yang bertuliskan, Tuhan hilang. Di sini dia bertemu dengan Jagu, wanita muda, seorang reporter yang sedang patah hati. Melihat tingkah aneh Pika, dia punya ide untuk menjadikannya topik berita. Pike melakukan hal konyol, dia sengaja kencing sembarangan supaya ditangkap oleh Pak Polisi dan dipenjara. Karena dia tidak punya tempat tinggal, dan di penjara dia bisa mendapat makan gratis. Dalam penjara, Jagu mencoba mengorek informasi darinya. Si pria alien itu pun menceritakan asal-usul kedatangannya. Jagu, wanita yang terpendidik, merasa takut dan tidak percaya perihal adanya makhluk asing. Ia menganggap cerita si pria itu adalah sebuah karangan belaka dari seorang yang kurang waras. Ia memutuskan untuk pergi, namun sebelum beranjak, ia memegang tangan si pria alien. Disinilah sang pria membaca pikiran Jagu, rasa ketidakpercayaannya, serta kisah kehidupannya sebagai reporter yang kerap mengarang berita hanya untuk sebuah acara televisi. Saat Jagu hendak keluar dari kantor polisi,
Si pria mengatakan isi pikiran Jagu. Jagu merasa heran, dia tidak pernah bercerita perihal dirinya. Namun si pria alien itu tahu benar kehidupannya. Jagu mengeluarkannya dari penjara dan bertanya bagaimana cara dia mengetahui kehidupannya. Pike pun menjelaskan cara mereka para alien berkomunikasi, yaitu dengan memegang tangan satu sama lain. Pike meminta Jagu mengulurkan tangannya, namun Jagu tidak mau. Tiba-tiba seorang pria tua menyambut tangannya dan memohon agar diberi uang dengan alasan untuk biaya berobat istrinya. Pika pun memberinya sejumlah uang yang dibutuhkan si bapak tua lalu pergi. Jagu yang menyaksikan kejadian itu berkata sinis bahwa dia telah dibohongi oleh si bapak tua tadi. Pika pun membenarkan bahwa si bapak tua berbohong. Bapak tua tersebut butuh uang untuk mentraktir istrinya es krim di sebuah hotel berbintang karena ini hari ulang tahun istrinya. Namun uang si bapak tua itu kurang. Jagu yang belum mempercayai Pika sepenuhnya, mencoba membuktikan kebenaran ucapan si pria alien. Dan ternyata hal itu benar adanya. Jagu pun bersedia membantu Pika dalam menemukan remote kontrolnya. Dalam sebuah acara festival, Pika bertemu orang yang memerankan tokoh sebagai Tuhan. Dia mendesak Tuhan itu agar membantu mengembalikan remote-nya. Mereka pun kejar-kejaran sampai masuk ke dalam sebuah acara besar keagamaan. Disinilah pencariannya berakhir. Di atas panggung, remote kontrol miliknya dipamerkan dan diakui sebagai benda pemberian Tuhan. Pike yang mengetahui dengan benar tentang benda tersebut. Ia naik ke panggung dan membantah pernyataan si pemuka agama tersebut. Ia mengatakan bahwa benda itu adalah miliknya yang dicuri saat dia berada di desa. Tapasvi Maharaj, seorang pemuka agama yang terkenal dan banyak pengikutnya, merasa terancam popularitasnya karena kesaksian si pria alien. Ia meminta krunya agar mengeluarkan si pria alien dari tempat acara dan menganggap dia adalah orang yang kurang waras. Sejak itulah, konflik antara Pika dan si pemuka agama, Tapasvi Maharaj dimulai. Dibantu oleh Jagu, melalui kanal berita tempatnya bekerja. Si pria alien mulai mengusik ketentraman si Tapasvi dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya tentang agama. Merasa terganggu dengan acara-acara yang disiarkan oleh tim televisi Jagu dan Pika, Tapasvi pun menantangnya dalam sebuah acara live. Sehari sebelum acara live diadakan, temannya, si supir yang dulu menabraknya, mengunjunginya ke kota, serta membawa saksi seorang pria yang dulu mencuri remote kontrolnya dan menjualnya ke Tapasvi. Namun, kejadian tragis terjadi di kereta yang mereka naiki. Bom meledak dan menewaskan keduanya. Pike menyadari hal yang besar, bahwa semua permusuhan antar umat beragama, itu tercipta dari pemahaman keliru yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Melalui perdebatan televisi, Pike membongkar manipulasi, manajer Tuhan, yang mengeksploitasi ketakutan umat manusia. Pada segmen inilah, saat momen terjadi, di mana kita dibawa kembali pada kisah asmara Jagu dengan Sarfaraz, pria muslim yang tidak direstui oleh keluarga Jagu. Kebohongan Tapasvi terungkap. Pike mendapatkan kembali remote kontrolnya dan bersiap pulang. Di akhir cerita, kita disiratkan bahwa Pika jatuh cinta pada Jagu, namun menyembunyikannya karena tahu Jagu mencintai Sarfaraz. Ia kembali ke planetnya dengan koper penuh rekaman suara Jagu dan kembali ke bumi setahun kemudian untuk misi penelitian baru.